Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini untuk anak-anakku kelas 3 yang soleh dan soleha dapat mengikuti pembelajaran daring di bulan Agustus minggu keempat. Semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah akan selalu memberikan semangat, yaitu baik dalam beribadah maupun dalam belajar. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk berikutnya, dalam pertemuan hari ini insya Allah kita akan melangkah ke bab 2, yaitu tentang iman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah. Namun sebelum pembelajaran, terlebih dahulu akan Pak bacakan tata tertibnya, ya. Kenapa selalu dibacakan tata tertib? Supaya kalian ketika belajar selalu memperhatikan, menyimak penjelasan dari guru dan tidak bercanda. Walaupun melalui online, tetap ya kita harus tertib menggunakan gadget, ya. Karena supaya apa? Supaya ketika kalian melihat, mendengarkan itu akan meresap ilmunya ke dalam akal pikiran kalian, ya. Untuk aturannya, yang pertama seperti biasanya, dalam pembelajaran PAI itu diwajibkan untuk berdoa, ya. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu, sesuatu dimulai dengan berdoa, insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah. Apalagi belajar, ya, biar ilmunya berkah. Yang kedua adalah mendengarkan pesan dari guru. Apa yang diucapkan oleh guru, maka kalian dengarkan, ya, perhatikan secara seksama, biar kalian tidak tulalit, ya. Kalau mendengarkan, insya Allah pasti kalian akan memahami dan mengerti, sehingga pelajaran apapun ketika susah akan menjadi mudah kalau kalian mendengarkan. Kalau pelajaran mudah tapi kalian tidak mendengarkan, maka akan menjadi susah. Yang ketiga adalah ikuti dengan tertib ketika belajar, ya. Tertib adalah syarat utama untuk belajar. Ya, buat apa kalau Pak Arul menerangkan panjang lebar tapi kalian bercanda, ngobrol ataupun bermain? Nanti ilmunya tidak akan masuk ataupun kalian tidak akan paham. Tertib, ya. Yang keempat adalah setelah kalian belajar dengan tertib, kemudian kalian mendengarkan, biasakan dengan tilawah, baca surat pendek, terserah suratnya, mau surat pilihan, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Falaq, ya, itu boleh. Supaya apa? Supaya kalian terbiasa, ya, kalian terbiasa untuk membaca Al-Quran, ya. Itu beberapa tata tertib ketika pelajaran PAI, ya. Oke, kita lihat kata kunci yang akan dipelajari untuk hari ini, hari Kamis, ya, tanggal 27. Kata kunci yang akan dipelajari pada hari ini, pada kesempatan ini, yang pertama adalah tentang iman. Iman itu artinya percaya, ya. Kemudian mustahil, ya. Kemudian tunggal, tunggal itu satu. Kemudian maha esa, maha satu. Kemudian maha pencipta, ya, atau al-khaliq. Kemudian ciptaan Allah itu apa aja, ya, baik yang ada di dunia maupun ada yang ada di akhirat. Ciptaan yang tampak maupun tidak tampak itu nanti akan dibahas. Kemudian alam, ya. Kemudian terakhir adalah makhluk, ya. Ini adalah kata kunci yang akan dipelajari untuk hari ini. Sebelum kita menginjak ke materi, terlebih dahulu mari kita menyanyi tentang Allah Maha Esa, ya, dengan nada dasarnya yaitu burung kakak tua.
Ya, kalian boleh mendengarkan suara dari Pak Rul. Kalau bagus tepuk tangan, kalau jelek kalian tepuk tangan juga, ya. Ini adalah nada dasarnya yaitu burung kakatua. Kita mulai ya. Semuanya mendengarkan, nanti kalian boleh mengikutin, ya. Boleh dengan sambil tepuk-tepuk ataupun sambil tabu meja ataupun kursi ataupun dengan piring, sendok dan sebagainya supaya iramanya terdengar ya. Allah Maha Esa, irama burung kakak tua. Allah Maha Esa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Sayang, Allah Maha Kuasa. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Kekal. Allah Maha Esa, Allah yang sempurna. Allah, Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, itulah adalah tentang nyanyian Allah Maha Esa dengan nada dasar yaitu burung kakatua. Nanti kalian boleh nyanyi dengan keluarganya, boleh dengan ayah, ibu, adik, kakak, saudara ya, nyanyi bareng-bareng biar rame ya. Kalaupun suaranya nggak bagus nggak apa-apa, yang penting menyanyi, berlatih ya. Oke, berikutnya adalah materi yang kita bahas untuk hari ini, yaitu tentang Allah itu Maha Esa. Apa artinya Allah Maha Esa? Artinya adalah bahwa Tuhan yang satu. Tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak ada sekutu baginya. Esa itu artinya tunggal atau satu, ya. Bagi umat muslim Tuhan hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan umat lain kan banyak, ya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Tetapi khusus agama Islam itu hanya satu, yaitu Allah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Adapun kalau orang percaya selain Allah berarti itu tandanya orang syirik atau musyrik, ya. Makanya kalian itu harus percaya sama Allah. Semua yang ada di dunia, semua yang di alam semesta ini semuanya adalah milik Allah. Ya, tidak ada yang namanya Tuhan itu punya anak, punya ibu, punya bapak. Allah itu sendiri, ya. Kemudian bahwa Allah SWT itu Maha Esa, berdiri sendiri, tidak beranak maupun tidak diperanakan, ya. Ini ditandaskan dalam firman Allah, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, ya. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, ya. Yang bunyinya mungkin semuanya sudah hafal ya, karena ini surat yang paling pendek dan dihafalkan, dilafalkan ketika kalian sholat berjamaah maupun ketika kalian murojaah. Insya Allah semuanya sudah hafal dan sudah pandai ataupun faham. Ya, ini adalah surat Al-Ikhlas. Ya, kita baca terlebih dahulu ya. Nanti kalian boleh mengikutinya. Tetapi ketika baca Al-Quran tolong tidak tertawa ataupun bercanda, tapi dengan serius dan dengan tartil atau jelas. Ya, kita mulai dengan ta'awudz kemudian basmalah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Adapun dalam surat Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa Allah itu satu, ya. Seperti halnya
Dalam arti yang pertama itu bahwasanya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Yang kedua adalah Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Tidak ada yang mampu menyamai kekuasaan Allah apapun Allah sendiri, ya. Kalau agama yang lain itu menganggap Tuhan itu banyak, itu adalah agama mereka, ya. Tetapi bagi umat Islam, kita percaya bahwa Allah itu hanya satu, Tuhan yang wajib kita sembah, ya. Yang kedua adalah mengenai Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta artinya adalah Allah SWT yang menciptakan. Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Allah SWT sebagai pencipta disebut Al-Khaliq atau Khaliq. Sedangkan sesuatu yang diciptakan disebut makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan, dan segala yang ada di langit dan di bumi ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam dalil surat Al-A'raf ayat 54, ya. Bahwasanya Allah itu adalah Maha Pencipta. Nah, ini adalah dalil surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Jadi sudah jelas ya bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalaupun kursi, meja itu adalah ciptaan manusia. Hanya bahan-bahannya, kayunya yang menciptakan Allah. Tapi yang membuat kursi, meja itu adalah manusia yang telah memanfaatkan ciptaan Allah yaitu pohon. Ya, sehingga kalian harus mudah mengerti dan memahami. Nah, ini adalah beberapa ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Ya, ciptaan Allah itu ada yang nyata, ada yang tidak tampak. Ya, atau makhluk gaib. Ya, makhluk gaib itu seperti setan, jin, malaikat, iblis, ya, tuyul, mungkin makhluk lainnya ya, seperti gendrowo, kuntilanak dan sebagainya. Ya, itu adalah ciptaan Allah yang tidak tampak, yang tidak bisa dilihat oleh mata, malaikat sama ya. Tetapi ciptaan Allah yang mudah dan tampak dilihat dengan kasat mata itu banyak sekali. Jumlahnya tak terhitung. Namun Pak Arul akan memberikan contoh beberapa ciptaan Allah yang tampak dan tidak tampak. Yang pertama adalah bumi. Ya, lihat di gambarnya itu ada bumi yang berbentuk bulat seperti peta, itu adalah bumi. Ya, tempat berpijak kita, tempat hidup kita adalah bumi. Ya, di bawah bumi mungkin ada air, tumbuhan, binatang dan sebagainya. Kemudian adalah bintang. Ya, bintang berkelip di atas di langit. Ya, yang tampak ketika di malam hari, bentuknya sangat indah sekali. Ya, kemudian ada gunung. Ya, gunung yang tinggi menjulang, kalau di darat itu kelihatan. Ya, kalau di Indonesia ada Gunung Merapi, ya, ada Gunung Sinabung dan Gunung Salak dan sebagainya. Itu adalah ciptaan Allah. Ya, subhanallah, ya. Ciptaan Allah itu sangat luar biasa. Kemudian adalah manusia. Nah, ini yang gambarnya bayi itu manusia. Manusia itu ciptaan Allah ya. Itu bukan ciptaan orang tua, cuma melalui perantara orang tua, ya, kayak kamu itu menjadi bayi, ya. Kemudian adalah malaikat, ya. Malaikat ini adalah ciptaan Allah yang tidak tampak, tidak bisa dilihat, ya. Ini adalah malaikat.
dan adalah batu-batuan tuh yang seperti bukit tuh, batu besar ya. Kemudian adalah sawah yang tempat untuk bercocok tanam oleh petani menanam sebagainya ya. Kemudian adalah sungai, tempat hidup ikan maupun binatang yang lainnya, itu untuk mandi kalian, untuk konsumsi kalian dan sebagainya. Kemudian adalah lembah ya, lembah yang berwarna hijau, biasanya berada di pergunungan atau bukit-bukit, itu adalah lembah. Kemudian ada planet ya, itu planet yang ada di atas, dan planet itu bisa dilihat oleh manusia dengan melalui satelit ataupun ketika seorang astronot pergi ke luar angkasa, itu bisa melihat planet, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya ya. Kemudian terakhir adalah hewan ya. Hewan itu macam-macam, banyak, ada yang berkaki 3, ada yang berkaki 4, 2 ya. Tetapi hewan berkaki 3 ada enggak ya? Tampaknya hewan berkaki 3 itu sangat jarang ya. Kalau ada pun paling transportasi seperti becak ya. Kaki 2 dan kaki 4 itu adalah ciptaan Allah ya. Dan kemudian adalah setan ya. Ini yang gambarnya tanduk merah seperti api itu ya. Makanya ini adalah ciptaan Allah ya. Semua adalah makhluk ciptaan Allah. Hanya ciptaan Allah itu ada yang tampak dan tidak tampak. Jadi kalian harus bisa membedakan ciptaan Allah yang nyata dan yang tidak tampak ya. Itu adalah beberapa hal yang disampaikan dalam pembelajaran untuk PAI kelas 3, yaitu tentang makhluk ciptaan Allah, dan bahwasanya ini menerangkan beberapa hal yang dibahas ya, sehingga kalian mudah-mudahan dapat dimengerti dan pahami tentang temanya, itu beriman kepada Allah ya. Kalian harus meyakini bahwa semua yang ada di langit, di bumi, di angkasa dan sebagainya ini adalah ciptaan Allah. Jadi kalian harus meyakini. Kalau orang meyakini, berarti kalian harus percaya bahwa itu adalah ciptaan Allah. Kalian harus banyak beribadah dan bersyukur kepada Allah ya. Jangan sampai kalian sudah yakin bahwa Allah ada, tapi kalian malas untuk beribadah, malas untuk bersyukur ya. Jadi kalau namanya yakin, berarti kalian harus dijalankan dengan baik. Ini saja yang kami sampaikan dalam pembelajaran PAI. Untuk tugasnya kalian nanti adalah mencatat 10 ciptaan Allah yang bentuknya besar dan 5 ciptaan Allah yang tidak tampak. Ini ya tugasnya. Nanti dicatat, dibuat tulis dan dikirim via WA. Ya, jangan lupa ya. Nanti kalau kirimnya terlambat, tidak sesuai dengan jadwal, maka nilainya berkurang. Demikian saja penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.